Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kali ini Bu Septi akan melanjutkan untuk pembahasan materi ujian matematika. Kali ini kita akan melanjutkan untuk indikator 52 dan 53. Untuk indikator 52, menentukan rata-rata hitung dari data yang disajikan dalam bentuk diagram, tabel, atau data acak. Jadi untuk indikator 52 ini kita akan mempelajari cara menghitung rata-rata. Nah, nanti soalnya itu datanya bisa dalam bentuk diagram, bisa dalam bentuk tabel, atau bisa juga dalam bentuk data acak. Nah, pada prinsipnya untuk mencari rata-rata caranya yaitu jumlah data dibagi banyak data. Nah, langsung saja yang pertama di sini kita akan mencari rata-rata pada soal yang menyajikan data acak ya. Contoh soalnya. Nah, di sini sudah ada nilai ulangan matematika Hanif ya. Jadi kalau seperti ini namanya data acak ya. 76, 68, 82, 86, 86, 78, 74 dan 88. Nilai rata-rata matematika Hanif adalah titik-titik. Nah, jadi kita diminta untuk mencari rata-rata dari nilai ulangan Hanif ini tadi ya. Tadi sudah ada caranya di atas. Untuk mencari rata-rata caranya yaitu jumlah data dibagi banyak data. Jumlah, kalau jumlah itu kan berarti ditambah ya. Jadi ini nilainya ini kita tambahkan semua ya. Kita tambahkan dulu mulai dari 76 sampai 88 nih ya. 76 ditambah 68 ditambah 82 ditambah 86 ditambah 86 sampai ini ditambah 88. Jadi ini sama, ini hanya Bu Septi salin ya. Kemudian dibagi banyak data. Banyak data berarti ini ada berapa kali ulangan, ini datanya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8. Berarti banyak datanya ada 8. Berarti dibagi 8. Sama dengan, nah ini kita jumlahkan dulu. Ingat ya, untuk menjumlahkannya, untuk menghitungnya tidak boleh pakai kalkulator ya. Jangan terbiasa menggunakan kalkulator. Nah, kita jumlahkan dulu, hati-hati di sini dalam menjumlah harus yang teliti. Hasil penjumlahannya yaitu 638. Kemudian dibagi 8. 638 dibagi 8. Nah, ini cara susunnya ya. 63 dibagi 8 hasilnya 7. 7 kali 8 56 dikurangi 63 kurang 56 7. Nah, kemudian 8-nya diturunkan. 78 dibagi 8 9. 9 kali 8 72. Kemudian 78 dikurangi 72 hasilnya 6. Nah, di sini sudah tidak ada yang diturunkan lagi. Nah, tetapi di sini belum habis. Nah, kalau seperti ini jangan lupa ya. Di sini kita tambahi 0, di hasilnya kita beri koma ya, diingat lagi. 60 bagi 8 ini kan 7 ya. Nah, 7 dikali 8 56 kurangi, nah 60 kurangi 56 ini 4. Kita tambahi 0 lagi ya, tapi nggak perlu diberi koma lagi karena di sini sudah ada komanya. 40 dibagi 8 di sini 5. 5 kali 8 40 kurangi 0. Nah, jadi hasilnya 79,75. Nah, ini contoh cara mencari rata-rata dalam data acak ya. Mudah. Yang terpenting hanya untuk menghitungnya harus teliti ya. Biasanya anak-anak salah karena kurang teliti dalam menghitung. Jadi hati-hati dalam menghitungnya. Lanjut. Nah, sekarang mencari rata-rata pada soal bentuk tabel. Kalau tadi yang pertama data acak, sekarang datanya dalam bentuk tabel. Nah, contoh soalnya di sini sudah ada tabel tentang data hasil ulangan matematika siswa kelas 6 ya. Nah, di sini ada dua kolom nilai dan kolom banyak siswa. Nilainya di sini ada 72, 75 dan seterusnya sampai 90. Kemudian di sini banyak siswanya. Nah, kalau bentuk tabel seperti ini cara mencarinya yaitu sebelum kita cari pakai rumus, nah di sini
nilai dengan banyak siswanya harus kita kalikan dulu ya. Jadi ini caranya. Dari yang paling atas 72 kali 3. Jadi ini ya harus lurus ya. 72 kali 3 ini 216. Kemudian bawahnya 75 kali 5 ini ya. 75 kali 5 375. Bawahnya 78 kali 2 156. 80 kali 4 320. 85 kali 2 170. 88 kali 1 ini 88. 90 kali 3 270. Jadi langkah pertama harus ini nilai dan banyak siswanya harus kita kalikan terlebih dahulu ya. Nah, kalau sudah, kemudian hasil kalinya ini kita jumlahkan. Hasil kalinya kita jumlahkan atau kita tambahkan. Nah, di sini sudah Bu Septi tambahkan hasil perkaliannya, yaitu jumlahnya 1595 ya. Kalau sudah, kita masukkan ke rumus. Untuk mencari rata-rata sama dengan jumlah hasil kali dibagi banyaknya data. Jumlah hasil kali berarti yang ini tadi ya, 1595 kita tulis di sini, dibagi, nah banyaknya data itu sama saja banyaknya siswa. Nah, berarti di sini banyak siswanya kita jumlahkan dulu ya. Yang dijumlah boleh ini sama saja ya. Nah, ini kalau kita jumlahkan ini totalnya ada 20 ya, ada 20 siswa, berarti banyak datanya adalah 20 ya. Berarti 1595 dibagi 20 hasilnya yaitu 79,75 juga ya. Cara membaginya nanti seperti yang tadi. Jadi ini juga mudah ya, pokoknya langkah pertama ini dikalikan dulu. Setelah dikalikan hasil kalinya ditambah, kemudian banyak siswanya yang ini ya, ini juga ditambah. Kalau nilainya jangan ditambah ya, yang ditambah adalah banyak siswanya. Nah, kalau sudah jumlah hasil kalinya dibagi banyaknya siswa ini tadi ya, hanya seperti itu caranya. Ini juga biasanya anak-anak itu keliru karena kurang teliti juga ya. Biasanya kesalahannya yang pertama bisa ketika ini mengalihkan atau bisa juga ketika ini menjumlahkan ya. Jadi hati-hati, ini mudah, jangan sampai anak-anak salah hanya karena kurang teliti dalam menghitung ya. Di sini ketelitian sangat dibutuhkan. Ini caranya mudah ya, jadi jangan sampai keliru. Karena satu kali saja anak-anak keliru dalam mengalihkan, otomatis nanti sampai belakang juga pasti jawabannya keliru ya. Nah, lanjutnya masih tentang rata-rata. Tadi kita sudah mempelajari cara mencari rata-rata data acak dan tabel. Nah, sekarang mencari rata-rata pada soal bentuk diagram batang ya, diagram batang. Nah, ini nanti jenis soalnya, bentuk soalnya bisa dua macam. Yang pertama yaitu diagram batang berupa bilangan dan penjelas. Penjelas di sini bisa hari, bisa bulan, bisa tahun, dan lain-lain. Nah, langsung saja di sini misalnya sudah ada diagram tentang pengunjung perpustakaan. Nah, di sini kan ada dua unsur ya. Yang ini yang naik itu banyak pengunjung, sedangkan yang ke samping di sini adalah hari. Nah, jadi di sini diagram batangnya berupa bilangan. Bilangan itu berarti yang ini ya, banyak pengunjungnya ini kan berupa bilangan. Sedangkan yang di bawah ini hari. Hari adalah merupakan penjelas ya. Nah, kalau diagramnya seperti ini, yang bawah ini hari atau bulan atau tahun. Nah, tahun meskipun terdiri dari angka tetapi itu bukan bilangan ya. Tahun itu termasuk penjelas. Jadi ini menggunakan cara yang ini kalau misalnya nanti yang di sini adalah tahun. Nah, cara mencarinya yaitu masih kita gunakan rumus yang sama, rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Nah, langkah pertama untuk jumlah datanya yaitu kita harus tahu dulu setiap harinya ini pengunjungnya berapa anak ya. Kita
mulai dari hari Senin. Nah, Senin di sini pengunjungnya berapa anak? Senin pengunjungnya adalah ini ya. Jadi kita lihat tinggi batangnya sampai berapa ini? Tinggi batangnya sampai 10. Berarti pengunjungnya di sini 10 ya, Senin. Selasa pengunjungnya, nah ini pas tengah-tengah. Tengah-tengah antara 4 dan 6. Berarti jelas 5 ya. Rabu ini juga tengah-tengah antara 14 dan 16. Berarti 15. Kemudian Kamis ini pas garis 12. Kemudian Jumat ini juga tengah-tengah antara 2 dan 4 berarti 3. Kemudian Sabtu ini pas garis 16 berarti 16. Nah, untuk jumlah datanya ini banyaknya pengunjung setiap hari ini kita jumlahkan ya. 10 ini ya, 10 ditambah 5 ditambah 15 ditambah 12 ini ya, ditambah 3 ditambah 16 ya, ini hanya ditambahkan saja, dibagi banyaknya data. Nah, ini ada berapa ini banyaknya data ini, sama saja banyaknya hari ya, Senin, Selasa sampai Sabtu, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Nah, berarti dibagi 6. Nah, jumlah datanya ini kita tambahkan dulu, 10 tambah 5 tambah 15 tambah 12 tambah 3 tambah 16, hasilnya yaitu 61 dibagi 6. 61 dibagi 6 ini nanti sebenarnya hasilnya 10,166666 dan seterusnya. Ini Bu Septi bulatkan 2 angka di belakang koma menjadi 10,17. Nah, seperti ini ya. Ini mudah ya, caranya hampir sama dengan yang data acak tadi ya. Jadi ini pertama langkahnya kita cari dulu masing-masing ini banyaknya berapa ya. Kemudian kalau sudah ditambahkan, setelah ditambahkan terus dibagi banyaknya data ini ada berapa. Hanya seperti itu saja ya. Baik, yang kedua di sini masih mencari rata-rata diagram batang. Tetapi kalau tadi yang pertama tadi diagram batangnya terdiri dari unsur bilangan dan penjelas. Nah, kalau sekarang diagram batangnya kedua unsurnya adalah bilangan. Jadi diagram batangnya bisa mengenai tinggi badan, berat badan, umur, nilai ulangan dan yang lainnya ya. Langsung saja contohnya. Nah, di sini sudah ada diagram nilai ulangan siswa. Nah, ini kan diagramnya kedua unsurnya ini adalah bilangan ya. Di sini banyak siswa itu adalah bilangan. Nilai di sini juga bilangan. Nah, kalau yang bawah di sini merupakan nilai atau tinggi badan atau berat badan atau umur. Nah, cara mencarinya yaitu langkah pertama sama di sini kita cari dulu setiap nilainya ini yang memperoleh itu berapa siswa ya. Kita mulai dari 72. Yang mendapat 72 di sini adalah 3 anak ya, ini 3 anak. 75 di sini ada 5 anak. 78 ada 2 anak. 80-nya ada 4 anak. 85-nya ada 2 anak. 88-nya ada 1 anak. 90-nya ada 3 anak. Nah, kalau sudah seperti ini ya, kalau tadi yang cara pertama ini tadi, kalau yang bawahnya di sini hari ini langsung kita tambahkan. Nah, kalau yang bawahnya ini nilai atau yang tinggi badan dan seterusnya tadi, jangan langsung ditambahkan, tetapi langkah pertama di sini harus kita kalikan dulu ya. Setiap nilai dengan banyaknya siswa ya. Kita mulai dari yang pertama 72 tadi kan banyaknya siswa ada 3, berarti ini kita kalikan dulu. 72 kali 3 yaitu 216. Kemudian 75 dikali 5, 375. 78 kali 2, 156. 80 kali 4, 320. 85 kali 2, 170. 88 kali 1, 88. 90 kali 3, 270. Nah, kalau sudah, kemudian kita cari rata-ratanya. Nah, untuk mencari rata-ratanya ini hampir sama dengan mencari rata-rata
dalam bentuk tabel tadi ya, hampir sama. Jadi caranya yaitu jumlah hasil kali dibagi banyaknya data. Jadi hasil kalinya ini tadi kita jumlahkan dulu, kita tambahkan mulai dari 216 sampai 270 ya, ini kita tambahkan semua. Nah, hasil penjumlahannya adalah 1595 ini ya, 1595 dibagi banyaknya data. Banyaknya data sama saja banyaknya siswa ini tadi. Nah, siswanya kan yang ini tadi ya. Nah, ini banyaknya siswa kita tambahkan juga. Nah, banyaknya siswa adalah 20. Jadi 1595 dibagi 20. Hasilnya yaitu 79,75 ya. Jadi ini tadi yang ini itu kan nilai ini ya. Ini nilai, yang ini adalah banyaknya siswa. Jadi yang ditambahkan adalah hasil kali dan banyaknya siswa ya. Bukan nilainya. Nilainya tidak ditambahkan ya. Hati-hati di sini. Makanya ini caranya hampir sama dengan yang tabel tadi ya. Nah, ini untuk diagram batang jika kedua unsurnya merupakan bilangan. Nah, sekarang masih tentang diagram batang dan disuruh mencari rata-rata ya. Diagram batang dicari rata-rata kenaikan atau penurunan ya. Jadi kalau sekarang yang disuruh mencari adalah rata-rata kenaikannya atau rata-rata penurunan ya. Langsung saja ke contoh soal. Perhatikan data penjualan beras di toko Hani dalam 6 hari ya. Di sini sudah ada dua unsur di sini, yaitu yang ini banyaknya beras yang terjual, ini harinya ya. Jadi pertama langsung saja kalau ini ya, langsung saja disuruh mencari rata-rata kenaikan penjualan beras di toko Hani adalah titik-titik kuintal. Nah, kalau disuruh mencari rata-rata kenaikan, caranya yaitu data akhir dikurangi data awal dibagi banyaknya kenaikan. Data akhir itu berarti yang ini, yang paling belakang hari Sabtu. Ini tinggi batangnya berapa atau dia terjual berapa kuintal. Nah, di sini Sabtu itu kan terjual 8 kuintal ya. Kemudian data awal itu berarti yang paling depan yaitu Senin. Senin terjual berapa kuintal? Senin terjual ini kan tengah-tengah antara 0 dan 2, berarti ini 1 kuintal. Jadi yang perlu kita ketahui hanya yang akhir dan yang awal, yang tengah ini nggak perlu kita cari ya. Data akhir dikurangi data awal, 8 kurangi 1 ini ya, 8 kurangi 1 dibagi banyaknya kenaikan. Dibagi berapa? Apakah dibagi 6 karena harinya ada 6? Tidak, karena di sini adalah pembaginya adalah banyaknya kenaikan. Kenaikan kan berarti ini dari Senin ke Selasa ya, Senin ke Selasa, Selasa ke Rabu, Rabu ke Kamis, Kamis ke Jumat, Jumat ke Sabtu. Nah, di sini ada berapa kenaikan? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini dibagi 5, bukan dibagi 6 karena kenaikannya hanya 5 kali nih ya, kenaikannya hanya 5 kali. Nah, ini kita kurangkan dulu, 8 kurangi 1, 7 dibagi 5, 7 dibagi 5, 1,4 ya. Jadi seperti ini kalau disuruh mencari rata-rata kenaikan. Nanti kalau rata-rata penurunan ini juga sama ya. Kalau rata-rata penurunan berarti nanti ini ya, dari data dibalik saja, ini data awal dikurangi data akhir, seperti itu ya, hampir sama. Nah, itu untuk indikator 52 mencari rata-rata. Nah, sekarang indikator 53 menentukan modus dari data yang disajikan dalam bentuk diagram, tabel, atau data acak. Kalau tadi 52 disuruh mencari rata-rata, sekarang kita disuruh mencari modus. Nah, apakah itu modus? Modus adalah nilai yang paling sering muncul atau nilai yang memiliki frekuensi terbanyak ya. Langsung saja ke contoh. Contoh yang pertama di sini, kalau datanya seperti ini, jangan lupa ini adalah data
acak ya, ini namanya data acak. Data berat badan siswa kelas 6 adalah sebagai berikut. Nah, ini ya datanya seperti ini. Modus dari data tersebut adalah titik-titik. Nah, untuk mencari modusnya, sebelum mencari modus kita cari dulu di sini data yang di sini ada berapa saja ya, ada bilangan berapa saja di sini. Nah, di sini sudah Bu Septi urutkan dari yang terkecil sampai terbesar ya. Sebenarnya tidak urut juga tidak apa-apa ini ya, yang penting jangan sampai ada yang terlewat ya. Tapi kalau besok soalnya pilihan ganda, kalau bentuknya pilihan ganda, anak-anak yang dicari cukup yang di opsi jawaban saja ya, yang ada di ABCD saja, nggak perlu semuanya seperti ini. Ini karena bukan pilihan ganda jadi harus dicari semuanya ya. Nah, di sini sudah Bu Septi urutkan di sini data yang terkecil yaitu ini ya 26, kemudian ada 28, kemudian ada 30, kemudian 34 dan seterusnya sampai yang tertinggi yaitu 42. Ya, jadi di sini tidak perlu urut, tetapi yang penting jangan sampai ada yang terlewat ya. Nah, kalau datanya di sini sudah kita tulis semua, nah kita cari banyaknya masing-masing data. Mulai dari 26. Nah, 26 ini ada berapa? Nah, 26 kan di sini ada 1 ini ya, 26-nya ada 1. 28-nya ada berapa? Nah, 28-nya ada 1, 2, ada 2 ya. Jadi besok boleh anak-anak lingkari seperti ini untuk supaya tahu kalau misalnya ada yang terlewat ya. Kemudian 30-nya ada berapa? 30-nya ada 1, kemudian 2 ya, ada 2 lagi. 34-nya ada berapa? 34-nya ada 1, ditulis di sini 1. 35-nya ada berapa? 35-nya ada 1 juga, tulis sini. 36-nya ada berapa? 36-nya ada 1, 2, 3. Nah, ada 3. 38-nya ada berapa? 38-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6. 40-nya ada berapa? 40-nya ada 1, 2. Nah, ada 2. 41-nya ada berapa? Ada 1 ya. 42-nya ada berapa? Ada 1 juga. Nah, di sini dilihat. Nah, semuanya kan sudah dilingkari. Nah, berarti tidak ada yang terlewat ya. Jadi, ini melingkari ini juga untuk mengecek jika misalnya ada yang terlewat. Nah, kalau sudah ketemu semuanya banyaknya masing-masing data, kita cari modusnya. Nah, modus tadi kan nilai yang paling sering muncul. Jadi di sini yang paling banyak itu berat badan berapa? Di sini ada 1, 2, 3, 1, 2, 2, 1, 1, 3, 6, 2, 1, 1 ya. Yang paling banyak itu kan ini ya, 6 ya. Nah, 6 ini berat badan berapa? Berat badan 38. Jadi yang paling banyak keluar, yang siswanya paling banyak itu yang berat badannya 38 kg. Nah, jadi modusnya adalah 38 seperti ini ya. Jadi modusnya itu yang ditulis adalah yang ini, datanya ini ya, 38-nya ini, jangan 6-nya ya, bukan 6-nya tetapi yang 38-nya ini ya. Nah, ketemu modusnya 38. Jadi modus itu yang paling banyak ya, yang paling banyak, yang frekuensinya terbanyak, ini 38. Nah, itu jika datanya data acak. Nah, sekarang masih tentang modus. Nah, bagaimana kalau datanya itu adalah berupa tabel ya. Contohnya, perhatikan tabel hasil penjualan sayuran berikut. Nah, di sini ada tabel penjualan cabai, wortel, kentang, dan tomat pada minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga. Modus banyak sayuran yang terjual adalah titik-titik. Nah, berarti ini kan sama saja kita disuruh mencari sayuran apa yang paling banyak terjual ya. Nah, kita mulai dari cabai. Cabai di sini kan ada 3 kali penjualan ya. Nah, berarti ini harus kita tambahkan dulu. Minggu pertama 345,
minggu kedua 158, minggu ketiga 248. Nah, ini kita tambahkan minggu pertama sampai ketiga. Nah, cabenya ada 751 ya. Ini sudah ditambahkan, juga hati-hati dalam menjumlah. Wortelnya sekarang minggu pertama ditambah minggu kedua ditambah minggu ketiga 728. Kentangnya juga sama, minggu pertama tambah minggu kedua tambah minggu ketiga 848. Tomatnya minggu pertama tambah minggu kedua tambah minggu ketiga 851. Nah, kalau sudah, nah kita lihat di sini yang paling banyak terjual berarti sayuran apa? Yang paling banyak kan di sini yang ini ya. Nah, ini kan paling banyak 851. Nah, sayuran apa itu? Tomat. Nah, berarti modusnya adalah tomat. Nah, seperti itu. Mudah ya. Ini mudah. Modus ini mudah. Ini juga hanya butuh ketelitian ya. Nah, itu tadi penjelasan untuk indikator 52 dan 53. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.